Salam, salam jumpa lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Dwi Budi Cahyono melalui channel YouTube Bina Sabda. Saya menyapa saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Kiranya channel ini sungguh channel yang bisa memberkati saudara-saudara sekalian melalui pelajaran-pelajaran teologi sesuai dengan kitab suci yang Alkitabiah. Kita belajar terus berseri. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada poin ini kita akan belajar tentang etika konflik. Kemarin yang pelajaran pertama, etika konflik melalui kasus Abram dan Lot. Sekarang ini kita akan belajar etika konflik melalui kasus Absalom dan Amnon. Kiranya kita dapat diberkati dan kita memiliki wawasan yang baru bagaimana bisa menyelesaikan konflik dan menghadapi konflik. Seperti bahasa Cina, konflik itu ada dua, dari kata wei dan qi. Wei itu adalah sebuah bahaya sekali, tapi qi adalah sebuah kesempatan yang bisa membangun. Artinya, kalau kita bisa menghadapi, menyelesaikan konflik dengan baik, dia akan menjadi sebuah kesempatan kita bisa bertumbuh, dewasa, dan semakin bijaksana. Bahkan kita memberkati banyak orang. Tetapi kalau kita salah dalam menyelesaikan konflik, justru akan menjadikan hal yang sangat berbahaya. Tidak hanya menghancurkan diri kita, tapi juga menghancurkan keluarga, bahkan lebih luas lagi menghancurkan banyak orang. Saudara-saudara seiman, pelajaran kitab suci kita tentang Absalom dan Amnon terambil dalam 2 Samuel pasal 13 ayat ke-23 hingga 39. Pasal 13 dicatat sebuah kisah tentang Amnon dan Tamar dan Absalom. Saya akan memberikan summary daripada kisah ini. Kita tahu bersama Raja Daud memiliki beberapa istri. Dari istri-istrinya dia memiliki anak-anak. Dari anak-anak itulah ada Absalom yang punya adik Tamar dan memiliki saudara yang namanya Amnon. Kita tahu bersama dalam kisah itu, Amnon ternyata mengasihi atau mencintai Tamar. Tapi dengan sebuah tindakan yang sangat tidak terpuji, dia memperkosa adiknya Tamar. Saudara dikasih Tuhan, inilah yang menyakitkan hati Absalom, saudara kandungnya. Makanya ada konflik ini dimulai. Inilah awal dari sebuah konflik yang ada di antara anak-anak Raja Daud. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita tidak fokus pada konflik itu, tapi kita akan belajar bersama bagaimana kita bisa mengambil pelajaran penting supaya konflik itu tidak menghancurkan kita. Saat ini kita belajar bagaimana Absalom mengambil langkah yang sangat menghancurkan. Yang pelajaran kemarin kita belajar dari Abram dan Lot, dan Abram mengambil satu langkah yang membangun, yang memberkati. Tapi hari ini kita belajar Absalom mengambil langkah yang merusak dan sangat-sangat tidak memuliakan Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, apa yang dilakukan Absalom sehingga pada waktu dia berkonflik dengan Amnon, saudaranya itu, dia akhirnya bukan menjadikan suatu berkat tetapi menghancurkan. Tidak hanya menghancurkan dia, tapi juga menghancurkan seluruh keluarganya. Bapaknya sebagai raja, nama baiknya dihancurkan. Israel sebagai sebuah umat, sebuah bangsa umat Allah juga terlukai oleh karena tindakan Absalom yang tidak benar di hadapan Allah. Apa yang dilakukan? Dia membunuh Amnon. Dia habisi nyawa Amnon. Saudara dikasih Tuhan, dari kisah ini kan kita kembali satu konsep-konsep etika konflik, supaya konflik itu kita bisa tangani, dan dari konflik itu kita bisa belajar. Dari konflik itu kita bisa menemukan berkat-berkat supaya kita tidak menghancurkan diri kita melalui konflik, tapi sebaliknya melalui konflik kita belajar untuk dewasa dan memberkati. Mengapa Absalom berbuat yang salah dalam konflik yang dihadapi? Karena ada 3 hal yang dia tidak perhatikan dan dia tidak perbuat. 1,
Absalom tidak berkomunikasi atau men-sharingkan persoalannya kepada bapaknya Daud atau kepada nabi-nabi, para imam-imam atau para ahli-ahli yang bijaksana, orang tua-tua yang bijaksana, menumpahkan isi hatinya, apa yang dia hadapi pada waktu itu, kebenciannya kepada Amnon karena memperkosa adiknya Tamar. Saudara yang dikasih Tuhan, rupa-rupanya komunikasi memang sangat efektif untuk menyelesaikan persoalan kita, persoalan diri kita juga, persoalan kita dengan orang lain, dengan siapapun juga. Ternyata komunikasi itu adalah alat yang sangat efisien. Kita bisa meluapkan, mengungkapkan isi hati kita, sehingga kita bisa ringan beban kita. Tapi Absalom tidak melakukan itu. Justru Absalom merencanakan sesuatu yang jahat dengan membuat satu tindakan membunuh Amnon. Saudara dikasih Tuhan, inilah kesalahan Absalom yang pertama. Kesalahan Absalom yang kedua, dia tidak berpikir panjang. Saudara dikasih Tuhan, seharusnya Absalom datang kepada bapaknya dan dia minta pendapat bapaknya, sehingga dalam waktu dia minta pendapat dari bapaknya, dia bisa belajar menguasai diri. Dia mulai menghitung untung rugi sebuah tindakan yang akan dia lakukan. Dia bisa mengontrol hatinya, dia bisa mengontrol pikirannya, sehingga dia berpikir panjang untuk membuat suatu tindakan, apakah itu membangun dirinya, merugikan dirinya ataupun tidak merugikan dirinya. Ternyata tidak. Absalom meluapkan melalui sebuah tindakan yang menghancurkan. Dia membunuh Amnon. Saudara yang dikasih Tuhan, langkah kedua seharusnya Absalom berpikir panjang. Absalom merenungkan. Absalom dapat berdiam diri terlebih dulu, mengambil satu masa dia menggumulkan apa yang dia perbuat. Tapi justru Absalom dengan sebuah tekad panas hatinya, dendamnya, dan semangat untuk membalas dendam itu menjadikan dia hangus oleh karena amarahnya. Kita tahu bersama, apabila kemarahan tidak dikuasai bisa menghanguskan banyak hal, bisa merusak banyak hal, dan Absalom melakukan hal itu. Yang ketiga, Absalom tidak membawa perkara masalahnya kepada hukum. Seharusnya Absalom membawa kepada raja Daud yang adalah ayahnya, meminta pertanggungjawaban Amnon secara hukum, meminta pertanggungjawaban Amnon di hadapan pengadilan. Bukan main hakim sendiri, bukan justru mau bertindak sendiri. Dia harusnya membawa itu perkaranya kepada ranah hukum atau pengadilan. Yang pertama bisa mungkin melalui hukum keluarga, bicara secara kekeluargaan, atau mungkin bisa berbicara dalam skup anak-anak Tuhan. Kalau memang tidak bisa, kembalikan kepada hukum yang berlaku secara pengadilan. Saudara yang kasih Tuhan, tiga langkah ini tidak dibuat oleh Amnon, oleh Absalom, sehingga Absalom bertindak fatal. Akibatnya menghancurkan, akibatnya merusak, akibatnya tidak hanya dirinya yang menerima akibat, tapi seluruh bangsa Israel menerima akibat. Ini pelajaran penting buat kita. Konflik bisa menjadi suatu hal yang membangun, tapi juga konflik bisa suatu hal yang sangat berbahaya kalau tidak bijaksana menyelesaikannya. Memang kita jujur, sulit sekali apa yang dihadapi Absalom. Tapi kalau kita bisa melakukan tiga hal tadi, berkomunikasi, meluapkan, mencari orang yang bisa mendengarkan perkataan kita, keluh kesah kita. Yang kedua, berpikir panjang. Kita bisa memikirkan lebih dalam, merenungkan, menghitung untung ruginya. Yang ketiga, bawa aja ke ranah hukum yang berlaku. Mungkin secara keluarga yang pertama, secara komunitas anak Tuhan. Kalau memang belum bisa, masuk kepada ranah yang lebih tinggi, pengadilan hukum yang ada.
sehingga kita mendapatkan hak-hak hukum, hak-hak keadilan, hak-hak pembelaan. Ini langkah-langkah harus dilakukan. Makanya berhati-hati. Konflik, saya ingatkan kembali, bisa berjahat menghancurkan kita, tapi juga bisa membangun kita. Demikian firman Tuhan yang kita pelajari bersama. Kita nanti belajar kembali tentang etika konflik yang lain dalam kasus yang lain. Tapi setidaknya 2 seri ini, 2 studi kasus ini menolong kita memahami konflik bisa berakibat jahat, menghancurkan, berbahaya, tapi sebaliknya konflik bisa menjadikan kita mendapat berkat, semakin bertumbuh, semakin dewasa. Kiranya Tuhan memberkati. Jumpa lagi pada kesempatan berikutnya belajar etika konflik yang lain. Shalom, salam sejahtera semuanya. Amin.